Halo mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa, Campus Connection. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Nah, berhubung kita diberikan hari yang baru dari Tuhan, gua mau ngajakin kalian semua jangan lupa untuk terus maintain relasi kita dengan Tuhan ya. Baik lewat saat teduh, berdoa, dan baca Alkitab. Selanjutnya, gua nggak bosen-bosen nih buat ngajak kalian semua untuk ibadah onsite setiap hari Minggu di Pasir Koja 58 pukul 11.30 siang ya guys. Ajak teman-teman kalian semua, and see you on Sunday. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening berikut atau scan QR Code yang tertera pada layar kalian. Selamat memberi. That's all for today. Yuk kita fokuskan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Miracles when you move, such an easy things for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again.
mahasiswa, welcome to Campus Connection Online Service. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Nggak kerasa kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan yang kelima di tahun 2023. Hampir setengah tahun kita lewati bersama. Dan saya harap kita semua tetap semangat dalam menjalani panggilan Tuhan untuk hidup kita. Ingat, jangan pernah menyerah karena Tuhan pun tidak pernah menyerah dengan kehidupan kita. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan selalu ada untuk kita semua. Sebelum kita masuk lebih lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami buka telinga kami buka hati kami. Dan biar firman yang dibagikan hari ini seperti benih yang ditabur di tanah yang subur dan dapat berbuah dengan lebat, berbuah dengan maksimal di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di bulan ini kita masih akan membahas tentang bagaimana kita membangun kebiasaan yang baik. Minggu yang lalu kita sudah belajar beberapa langkah praktis untuk kita bisa melakukan atau membangun kebiasaan yang baik. Yaitu buat sejelas-jelasnya dan buat sesimpel mungkin. Nah, hari ini teman-teman kita akan lanjut ke next step daripada membangun habit. Bukan hanya sekedar habit yang baik, tetapi bagaimana kita bisa membangun habit yang excellent. Terutama berhubung kita mahasiswa, berarti terutama di dalam studi kita, di dalam perkuliahan kita. Nah, karena kita mahasiswa, ada satu pertanyaan yang paling banyak atau sering banget ditanyakan oleh para kaum pelajar dan para mahasiswa. Pertanyaannya adalah kira-kira seperti ini. Untuk apa sih kita belajar? Buat apa sih kita susah-susah belajar semuanya? Kita belajar matematika, kita belajar fisika, kita belajar kimia, geografi, biologi, ekonomi, ilmu sosial, dan lain-lain sebagainya. Emangnya akan kepake ilmunya di kehidupan kita nanti? Memangnya kalau saya mau jadi businessman akan kepake ilmu fisika atau ilmu matematikanya? Memang kalau saya mau jadi fashion designer atau saya mau jadi makeup artist, saya harus belajar kimia dan geografi dulu gitu? Teman-teman, pertanyaan tersebut sering kali saya dengar dan saya pun sendiri pernah bertanya dan berpikir seperti demikian pada masa-masa saya bersekolah dulu. Itu membuat saya terbiasa untuk tidak maksimal dalam mempelajari hal yang tidak sesuai dengan minat saya. Kebanyakan kita juga sama, kita jadi membiasakan diri mengabaikan mata kuliah tertentu yang menurut kita tidak penting atau yang kita rasa gak berguna lah kayaknya buat masa depan saya nanti. Saya lulus kuliah mau bisnis Kak, mau jualan makanan. So kalau ada mata kuliah umum kewarganegaraan, mata kuliah umum tata tulis karya ilmiah, bahasa Indonesia, fisika, kimia, kayaknya gak akan saya sentuh deh. Toh nanti juga gak akan kepake ilmunya Kak. Atau kamu bisa bilang, saya lulus kuliah mau terusin usaha orang tua, tapi sekarang saya jurusannya arsitek. Ya udahlah, yang penting saya kuliah lulus aja lah. Yang penting ada nilainya nggak banget lah gitu. Atau mending saya keluar kuliah aja ya, langsung lanjutin bisnis orang tua ya. Teman-teman, let me tell you, integral matematika, rumus fisika, segala kimia, tabel periodik yang ada dan beberapa lain-lainnya yang sudah kita pelajari dari SMP, SMA, dan di kuliahan bahkan. Memang belum tentu akan terpakai di kehidupan setelah kita kuliah, kecuali memang mereka yang mau berkecimpung di bidangnya. Tetapi saat kita belajar, saat kita kuliah, pelajaran-pelajaran yang menurut kita tidak terpakai itu sebetulnya sedang melatih kita teman-teman. Mata kuliah yang kita ambil menjadi salah satu alat yang membantu kita untuk membentuk karakter kita. Membentuk kebiasaan kita dalam menghadapi masalah. Saat kita belajar mata kuliah yang gak kita minati atau mata kuliah yang gak terlalu kita kuasai, sebetulnya kita sedang belajar tentang yang namanya passion, yang namanya ketekunan, ketelitian, kesabaran, rajin, dan bahkan problem solving. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada tersebut. Hal-hal tersebut adalah karakter yang sedang kita latih. Karakter yang sedang berusaha kita bangun dalam kehidupan kita teman-teman. Karena dalam hidup pun semua berjalan seperti itu. Enggak semua kita akan mengerjakan hal-hal yang kita sukai. Enggak semua hal yang kita kerjakan sesuai dengan yang kita inginkan.
Mau nggak mau, suka nggak suka, terkadang kita harus melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, atau bahkan sesuatu yang tidak kita kuasai untuk kita bertahan hidup, untuk kita melanjutkan kehidupan. Bukan satu hal yang tidak mungkin kalau kita bertemu dengan hal-hal yang tidak kita suka, namun kita dipaksa oleh keadaan untuk melakukannya. Karakter-karakter tersebutlah yang kita pelajari saat kita ada di masa belajar, baik itu sekolah maupun di perkuliahan kita. Beberapa orang mungkin memang belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai bagus. Beberapa orang belajar dengan giat untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, untuk mendapatkan gelar yang bisa dipakai di pekerjaan nantinya. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu teman-teman semua, kita belajar untuk sesuatu yang jauh lebih penting dari itu semua. Kita belajar, kita meneruskan studi kita untuk mengasah karakter kita, untuk membangun karakter kita. Kita melatih diri kita untuk terbiasa tekun, untuk terbiasa kuat, untuk terbiasa menyelesaikan dengan baik apa yang sudah kita mulai. Kita menempuh pendidikan kita karena kita mau membangun kebiasaan yang baik untuk masa depan kita. Ketika kita terbiasa malas untuk kuliah kita, ketika kita terbiasa malas untuk studi kita saat ini, kemungkinan besar kita juga akan terbiasa malas di pekerjaan kita di masa depan. Ketika kita terbiasa untuk menyalahkan dosen yang ada saat ini, dosen saya nyebelin, dosen saya nggak bisa diajak komunikasi, dosen saya susah banget dihubungi. Kita juga akan terbiasa untuk menyalahkan orang lain di masa depan. Semua bicara tentang habit, semua bicara tentang kebiasaan. Kalau saat ini kita terbiasa untuk begadang, jangan harap kita akan terbiasa tidur lebih cepat di masa depan. Kalau saat ini kita punya kebiasaan untuk telat, jangan harap di masa depan secara tiba-tiba kita akan jadi orang yang super on time. Apapun kebiasaan yang kita miliki saat ini sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, kebiasaan itu juga yang akan kita bawa saat kita bekerja nantinya, saat kita punya pasangan hidup, saat kita berkeluarga dan bahkan sampai kita punya anak nantinya. Apapun karakter yang sedang kita bangun saat ini, apapun karakter yang sedang kita biarkan untuk berkembang dalam kehidupan kita saat ini, itu yang akan menjadi karakter yang kita bawa sampai masa depan kita. Seorang penulis bernama Fyodor Dostoyevsky mengatakan, the second half of a man's life is made up of nothing but the habits he has acquired during the first half. Artinya, setengah kehidupan dari seorang manusia di masa depan terbuat dari kebiasaan atau habit yang dibangun pada setengah kehidupannya yang pertama. Dengan kata lain teman-teman, siapa kita di umur 15-20 tahun adalah siapa kita di umur 30-40 tahun nantinya. Satu faktanya teman-teman, people don't really change. Manusia itu sebetulnya nggak banyak berubah. Apa yang menjadi kebiasaanmu di saat muda, itu juga yang akan kamu bawa sampai kamu tua nanti. Seperti tabur tuai. Apa yang kamu tabur di masa mudamu, yaitu juga yang akan kamu tuai di masa depanmu. Taburlah terus-menerus pemikiranmu dan buahnya kamu akan menuai tindakan. Taburlah terus-menerus tindakan demi tindakanmu, maka kamu akan menuai atau kamu akan mendapatkan yang namanya kebiasaan. Taburlah terus-menerus kebiasaanmu, kebiasaan demi kebiasaan, maka kamu akan menuai apa yang disebut orang sebagai karakter. Taburlah karakter demi karakter dalam kehidupanmu, maka kamu akan mendapatkan atau kamu akan menuai jalan kehidupanmu. Mungkin hari ini kelihatannya hanya sebuah action kecil. Mungkin hanya sebuah perilaku atau kegiatan kecil yang kita lakukan. Tetapi hal kecil tersebut bisa menjadi habit atau bisa menjadi kebiasaan kita teman-teman. Contoh, saat kita pasang alarm untuk bangun pagi. Kita pasang alarm jam 5 pagi. Saat alarm bunyi, biasanya apa yang kita lakukan? Ada yang snooze, tunda dulu atau matiin dulu. 5 menit lagi deh, 5 menit lagi berharga untuk gua merem, sedikit lagi, 5 menit lagi, gak akan telat lah. Teman-teman, kebiasaan kecil untuk menunda bangun tidur akan menjadi kebiasaan untuk menunda pekerjaan yang lainnya. Salah satu perbedaan dari seseorang yang amatir dan seorang yang profesional adalah yang namanya konsistensi. Contoh, ada atlet pemain basket. Yang namanya amatir seperti saya lah contohnya. Saya hanya sekedar tahu dan ya sedikit bisa-bisa aja main basket. Saat saya lempar dan masuk 3 points, saya nggak bisa bilang saya jago. Saya bisa bilang it's a beginner luck. Itu hanya keberuntungan pemula aja.
Tapi kalau seorang LeBron James yang memasukkan 3 points, itu bukan keberuntungan atau hoki. Itu adalah buah dari kekonsistenan yang bersangkutan. Itu adalah karena dia seorang pemain basket profesional yang terlatih dan terbiasa membuat 3 points. Dia terbiasa untuk melakukannya, dia terbiasa untuk berlatih, dia terbiasa untuk melakukan perhitungan dengan baik, dia terbiasa untuk konsisten dengan lemparan-lemparan bolanya. Atau contoh lain lagi saat memasak. Seorang amatir, kalau masakannya enak, bisa jadi itu hanya kebetulan. Dia memasak dengan bumbu yang pas, dengan bahan yang pas, dengan takaran dan waktu yang pas. Tetapi kalau kita minta yang bersangkutan untuk memasak menu yang sama persis, dengan cara yang sama, dengan bahkan mungkin wajan yang sama, belum tentu rasanya sama enaknya. Sebelum saya melayani sepenuh waktu, saya berkecimpung di dunia food and beverage. Saya belajar dan saya tahu bagaimana cara menyajikan makanan dan minuman dengan rasa, tekstur, dan tingkat kematangan yang konsisten. Ya, saya mau coba untuk memberikan yang terbaik untuk customer saya. Jadi saya harus belajar untuk menjadi profesional di dalam bidang saya waktu itu. Saya catat setiap bahan, saya catat setiap takaran, setiap ukuran bumbu, cara masak, gedenya api, waktu masak. Semua dicatat untuk bisa konsisten menyajikan menu yang enak. Kita semua pasti nggak mau pergi ke restoran atau rumah makan yang rasa makannya tergantung mood kokinya kan. Kalau moodnya lagi bagus, makanannya enak. Kalau moodnya lagi nggak bagus, ya makanannya jadi ala kadarnya. Tentu kita tidak ada yang mau seperti itu teman-teman. Hari ini saya mau katakan, konsisten adalah habit. Konsisten adalah sebuah kebiasaan teman-teman. Dan hari ini kabar baiknya, kita bisa merubah kebiasaan kita. Kita bisa merubah karakter kita. Kita bisa memilih kebiasaan kita. Dan kita bisa merubah cara kita hidup. Ingat kembali ayat Alkitab yang sudah kita baca di minggu yang lalu. Daniel 6 ayat yang ke-11. Saya akan coba bacakan kembali untuk kita semua. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Highlight kalimat ini seperti yang biasa dilakukannya. Kita bisa lihat teman-teman, Daniel terbiasa untuk berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Satu hal yang Daniel biasa lakukan yang tidak seperti orang lain di zamannya. Kebiasaan Daniel ini menjadi karakternya. Karakter yang takut akan Allah, karakter yang punya integritas, karakter yang taat kepada Allah. John Dryden menuliskan sebuah quote seperti ini. We first make our habits, then our habits make us. Memang pada awalnya kita duluan yang membangun kebiasaan atau habit kita. Tetapi selanjutnya, habit itulah yang membentuk kehidupan kita teman-teman. Kalau saat ini teman-teman sedang nonton ibadah ini sambil goyang-goyang kaki, sambil ngelipat tangan kalian, ya itu adalah kebiasaan. Jadi habit atau kebiasaan itu apa sih? Habit atau kebiasaan itu adalah hal yang kita lakukan bahkan tanpa kita perlu berpikir terlebih dahulu. Itu adalah reaksi natural kita dalam menghadapi sesuatu atau dalam melakukan sesuatu. Let's say misalnya gosok gigi sebelum tidur. Itu adalah kebiasaan. Nggak gosok gigi juga adalah sebuah kebiasaan. Menaruh barang pada tempatnya, itu kebiasaan. Buka kulkas, cuman buat lihat, ditutup lagi tanpa ngambil apapun. Itu juga adalah kebiasaan. Scrolling Instagram, TikTok, WhatsApp pada saat kita baru buka mata di pagi hari. Ya itu kebiasaan. Bahkan cuman sekedar buka lock screen, swipe, lihat, di lock lagi. Itu juga kebiasaan teman-teman. Apalagi telat terus, beli boba, beli kopi setiap hari, balas chat lama, nggak rapi, nggak teratur. Itu semua adalah kebiasaan teman-teman. Itu bukan personalities. Biarin lampu nyala waktu lagi nggak kepake. Biarin AC nyala dengan pintu kamar yang terbuka. Nggak ngedengerin orang lagi ngomong. Teman-teman, saya mau katakan itu semua adalah yang namanya kebiasaan. We are what we repeatedly do. Satu quotes dari Aristoteles. Excellent teman-teman, menjadi lebih dari sekedar baik. Bukan hanya sebuah reaksi, tetapi merupakan sebuah kebiasaan. Menunda itu habit, bersyukur itu habit, tetapi mengeluh itu juga merupakan sebuah habit. Saat kita belajar untuk merubah kebiasaan kita akan merubah karakter kita juga. Saat kita merubah karakter kita
kita juga merubah cara kita untuk hidup. Saat ini mungkin di bangku pendidikan kalian, di bangku perkuliahan kalian, orang bisa bilang, oh lu mah kurang pinter, gak bisa dapat nilai bagus, atau bahkan dia mah lambat lah nangkep pelajaran yang disampaikan dosen. Teman-teman, jangan biarkan omongan negatif dari sekitarmu mendefinisikan dirimu. Belajar untuk fokus. Fokus adalah satu habit. Bisa fokus dalam waktu yang lama juga adalah sebuah kebiasaan, teman-teman. Belajar juga adalah sebuah kebiasaan, teman-teman. Dan kalau saya boleh katakan seperti ini, show me your habits and I'll tell you about your future. Gitu. Apapun yang menjadi kebiasaanmu saat ini, itu yang bisa jadi menentukan masa depanmu nanti, teman-teman. Ada satu quotes yang bilang seperti ini, man's nature are alike. It is their habits that separate them. Pada dasarnya, semua manusia itu kebiasaannya mirip. Semua manusia itu sama, kebiasaan manusia itu mirip-mirip. Yang membedakan adalah kebiasaan atau habit yang dimiliki oleh setiap orang. For example, sebagai contohnya seperti ini teman-teman. Setiap kita pasti mau jadi orang sukses. Kita mau punya banyak uang. Wah kalau bisa nggak kerja tapi ada uang gitu. Kita pengen punya panggilan yang mulia dari Tuhan. Kita pengen mengejar panggilan daripada Tuhan. Kita pengen jadi berkat. Atau adakah di sini yang keinginannya pengen selalu gagal? Saya rasa nggak ada. Nggak ada satupun dari antara kita yang pengen gagal. Nah, semua dari kita ini mirip, kita pengen segala sesuatu yang positif, segala sesuatu yang baik. Nature dari manusia ini mirip. Yang membedakan adalah kebiasaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Satu faktanya teman-teman, apapun kondisi kita hari ini, kaya atau miskin, pintar, jenius ataupun kurang pintar, apapun background kita bisa mengubah habit atau kebiasaan kita bisa merubah cara kita hidup. Kak, tapi kan kalau dia mulai dengan privilege dari dia lahir kak. Kita mulai nunjuk orang lain. Dia kan memang sudah begitu kak dari lahir kak. Teman-teman, yang namanya privilege memang ada. Yes, privilege itu memang valid. Namun, untuk memaksimalkan sebuah privilege dengan baik pun butuh habit yang baik. Butuh karakter yang baik. Kalau enggak, tinggal tunggu waktu, privilege yang ada tersebut akan hilang. Akan sia-sia teman-teman. Privilege tanpa punya karakter ataupun habit yang baik akan percuma. Pada waktunya ini juga akan hancur. Jadi gimana caranya kita bisa menciptakan kebiasaan yang excellent? Gimana caranya kita bisa merubah habit kita menjadi lebih baik? Terutama dalam konteks di dalam studi atau perkuliahan kita. Hari ini saya mau membagikan sedikit buat setiap daripada kita. 4P. Plan, prepare, practice, perform. Yang pertama, plan. Belajar untuk membuat rencana setiap hari. Apa yang akan kamu kerjakan, apa yang mau kamu lakukan di hari tersebut. Buat plan. Buat plan bahkan mungkin juga untuk beberapa bulan ke depan. Bahkan beberapa tahun ke depan. Satu pepatah yang pasti sering kita dengar. If you fail to plan, you plan to fail. Buat rencana dalam studimu. Hari ini kamu mau belajar apa? Hari ini kamu mau ngulik apa? Buat rules dalam studimu. Misalkan, satu hari mau belajar 2-4 jam. Buat plan beberapa bulan ke depan. Oh bulan depan UAS, oke. 2 minggu sebelum UAS udah di breakdown plannya. Mau nyicil apa aja, mau belajar apa aja. Buat plan untuk kehidupanmu. Buat plan untuk studimu, untuk pembelajaranmu. Yang kedua, prepare. Prepare atau persiapan itu berbeda dengan perencanaan. Kalau kita memasak, merencanakan mau makan apa, dengan mempersiapkan untuk makanan itu berbeda. Berencana itu belum tentu jadi, tetapi kalau mempersiapkan itu sudah mulai terjadi. Berencana itu biasanya masih di awang-awang. Oh nanti kayaknya mau makan ini enak, atau mau masak ini enak. Nanti kayaknya mau belajar mata kuliah statistik gitu. Tetapi yang namanya persiapan atau prepare itu sudah jauh lebih advance dari sekedar memikirkan. Sudah lebih maju dari sekedar merencanakan atau memikirkan. Tetapi udah ada misalnya kayak gini teman-teman. Oh oke, mau belajar statistik bab 2 dan bab 3. Oke, materi PowerPoint-nya dosen di-downloadin dulu. Dikumpulin dulu di dalam satu folder. Catatan-catatan yang ada dikumpulin dulu. Itu prepare. Mulailah prepare untuk studimu. Do not count the days, make your day count.
Start now teman-teman, mulailah hari ini juga, mulailah sekarang juga. Belajar untuk mempersiapkan, belajar untuk prepare studimu. Yang ketiga, practice. Ada satu quotes yang berkata seperti ini, the more sweat you lose in practice, the less blood you lose in battle. The less tears you lose in battle. Semakin banyak keringat yang kamu keluarkan saat kamu berlatih, semakin sedikit darah yang akan keluar saat kamu bertanding, semakin sedikit air mata yang keluar saat kamu bertanding. Perbedaan antara seorang amatir dan profesional tadi adalah konsistensi, ketekunan, perseverance. Konsistensi dan ketekunan datang melalui praktis. Jalani masa-masa latihanmu dengan baik. Ibrani 10 ayat 36 menuliskan seperti ini teman-teman. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita tidak bisa berlatih hanya di dalam pikiran kita. Bukan karena kita tahu berarti kita secara otomatis sudah berlatih. Tahu beda dengan melakukan. Oh saya sudah ngerti, udah jelas, udah oke lah rasanya. Meskipun kita sudah tahu, meskipun kita sudah ngerti, bukan berarti kita bisa melakukannya dengan benar dan efisien dan tepat. Contoh, kita tahu bagaimana kita mengendarai mobil, bukan berarti kita bisa mengendarai mobil dengan benar. Berlatih membuat kita bisa efisien dan konsisten. Berlatih membantu kita untuk tidak tertekan saat bertanding. Berlatih mengendarai mobil membuat kita lebih tenang saat kita mengendarai mobil. Dan saat kita sudah terbiasa, lama-kelamaan, bahkan minggu lalu saya sempat sampaikan, bisa seperti autopilot. Berlatih matematika, fisika, kimia, latihan soal setiap hari, membuat kita lebih tenang saat kita menghadapi ujian. Membuat kita lebih cepat dan lebih efisien dalam membagi waktu saat kita mengerjakan ujian. Satu hal yang bisa kita lakukan agar kita lebih tergerak untuk bisa berlatih setiap hari adalah cari teman yang bisa berlatih bareng. Cari komunitas yang support kamu untuk berlatih setiap hari. Saat kita punya rencana untuk nge-gym, kita akan sulit kalau kita melakukannya sendiri. Tetapi kalau kita punya teman, kita punya komunitas yang sama-sama sefrekuensi, akan jauh lebih mudah untuk kita jalani. Pun demikian dengan hal-hal lain yang mau kita latih. Coba cari teman dengan tujuan yang sama dan jalani latihan tersebut bersama-sama juga. Dan P yang keempat, perform. Yang terakhir, setelah kita planning, preparing, dan practice adalah perform. Ada satu quotes juga yang berkata, you can be in public who you are not in private. Kamu gak akan bisa menampilkan apa yang tidak kamu miliki secara pribadi. Kalau kalian lihat, let's say worship team yang ada di atas mimbar. Apakah karena mereka lebih berbakat? Apakah karena mereka lebih jago, lebih hebat, lebih pintar? No, karena mereka latihan. Dari mungkin yang tadinya gak bisa main gitar, sampai bisa main gitar kunci dasar, sampai bisa pelayanan, ngulik lagu dengan kunci yang susah, bahkan sampai bisa aransemen. Itu butuh latihan yang konsisten dan proses yang cukup panjang teman-teman. Atau kalian juga bisa lihat worship leader yang ada di depan bisa memimpin pujian penyembahan di atas panggung ini. Karena mereka terbiasa worship di dalam kehidupan private mereka. Akan kelihatan apakah mereka terbiasa worship atau enggak. Dari gaya, dari bahasa dan lain-lain. Saat ujian, kita akan bisa percaya diri mengerjakan kalau kita sudah sering berlatih. Begitupun sebaliknya, kita nggak akan percaya diri saat ujian kalau kita jarang atau bahkan kita tidak sama sekali berlatih. Kalau kita nggak pernah sama sekali menyentuh latihan. Teman-teman, saya percaya dimanapun kita kuliah hari ini, itu bukan satu kebetulan. Tuhan izinkan kita masuk di kampus tertentu. Kalau kamu yang baru masuk kerja, Tuhan izinkan kamu kerja di perusahaan tertentu. Semuanya pasti untuk kebaikan kita. Ada sesuatu yang sedang dilatih dari dalam diri kita. Ada sesuatu yang dilatih untuk pertumbuhan karakter kita, teman-teman. Hari ini kita belajar menjalani studi kita dengan baik. Bukan untuk nilai, bukan untuk hasilnya aja. Terlebih daripada itu, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk melatih karakter kita, untuk mengubah kebiasaan kita yang akan kita bawa sampai kita tua nanti. Mari sama-sama kita membangun karakter kita
kita bangun kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita tabur sekarang, itulah yang akan kita tuai di masa depan kita nanti. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Hari ini kami berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan untuk tidak mudah menyerah di tengah-tengah kondisi yang ada dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan berikan kami kekuatan untuk mampu melangkah selangkah demi selangkah. Dan kami bisa membangun satu kebiasaan, satu habit yang positif. Ajarkan kami untuk mengerti bahwa satu langkah kecil pun punya dampak yang sangat besar dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami juga untuk senantiasa setia terhadap satu langkah demi satu langkah itu. Untuk nantinya kami di masa depan akan menuai satu hal yang jauh lebih besar yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dan hari ini juga Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Diberkatilah perkuliahan-Mu, biar ada studi yang sukses, ada nilai-nilai yang terbaik yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah masa ujian, Tuhan yang memberikan Engkau kepintaran, Tuhan yang memberikan waktu yang efisien untuk Engkau belajar. Semua yang sudah Engkau pelajari, semua yang sudah Engkau persiapkan, Tuhan yang menyempurnakan. Diberkatilah keluarga-Mu, ada pemulihan relasi di tengah-tengah keluarga, antara orang tua dengan anak, di antara saudara-saudara yang ada relasi yang dipulihkan. Biar hikmat daripada Allah melampaui segala akal itu ada di dalam kehidupan-Mu. Terimalah berkat yang daripada Allah, damai sejahtera dan penyertaannya yang senantiasa ada dalam hidup kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang tertera di bawah ini. Ada para konselor dan para pendoa yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.